2 Tawarikh 15 ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Salam sukacita. Saya melihat ada begitu banyak orang menjauh dan begitu banyak orang kecewa karena mereka tidak mengerti rahasia Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita tidak akan mengerti sampai pada saat kita di surga nanti. Mungkin pada saat kita di surga barulah kita tahu kenapa si A dicintai lebih, kenapa si B mendapat berkat lebih, kenapa kita mengalami sesuatu. Dan itu adalah bagian dari rahasia Tuhan. Dan hari ini saya mau bacakan satu ayat sedikit lebih mengerti tentang rahasia Tuhan. Saudara, di dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" 2 Tawarikh 15 ayat 2. Dan ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah kepadaku. Tuhan ada dengan kamu selama kamu ada dengan dia. Apabila kamu mencari dia, kamu akan mendapatkan dia. Tetapi apabila kamu meninggalkan dia, ia akan meninggalkan kamu." Saudara, pada saat itu Yesus begitu takut. Dia takut bapaknya meninggalkan dia. Di puncak daripada dia harus menanggung dosa, maka dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani." "Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan mungkin seringkali kita merasakan itu. Tanpa kita sadari, kita sering merasa di puncak masalah Tuhan diam. Seringkali kita merasa di saat kita di paling bawah semua orang meninggalkan kita. Saudara, seringkali kita merasa pada waktu kita gagal, orang-orang mulai menjauh dari kita. Pada waktu kita tidak punya uang, orang-orang menghindari kita. Tapi saya mau berkata hari itu, Tuhan tidak benar-benar meninggalkan Yesus. Dia memang tidak bisa karena dia harus memutus hubungan supaya Yesus bisa mati. Karena tanpa dia memutus hubungan, Yesus adalah makhluk kekal, makhluk ilahi yang tidak bisa untuk mati. Hari itu dia mau berkata, "Nah, lebih cepat mati, kamu menderitanya lebih cepat. Kalau lebih lama Tuhan memegang, maka Yesus akan lebih lama menderita." Tapi di satu sisi, Yesus harus mati karena cinta yang sangat besar antara Bapa Yesus dengan manusia. Sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana yang kekal, yang abadi, mencintai yang fana. Dan untuk dia bisa membuat yang fana, yang harus mati, dia harus meletakkan keilahiannya. Dia harus membayar dengan keilahiannya dan menjadi begitu fana, bertukar tempat. Itu adalah rahasia besar. Tetapi seringkali di dalam kenyataan, kita hari-hari ini berkata, "Kenapa Tuhan meninggalkan kita?" Tuhan tidak sungguh-sungguh meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang dia harus membiarkan kita sendiri, supaya hari itu kita menjadi lebih dewasa. Kadang-kadang Tuhan harus membiarkan kita dipukul supaya kita tahu arti dan akibat dosa. Kadang-kadang Tuhan harus menjauhkan kita dari teman-teman kita, karena teman-teman kita memberi pengaruh yang buruk. Mari belajar percaya. Karena sebuah ayat yang jelas berkata, selama kamu mencari Tuhan, kamu akan menemuikan. Dan selama kamu bersama Tuhan, kamu akan selalu ada di dekatnya. Tapi kalau kita yang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Bukan karena Tuhan pergi, Tuhan tetap di situ. Tapi seperti anak bungsulah yang pergi meninggalkan Tuhan. Dan Bapa tetap menunggu. Hari ini saya mau berkata pada siapapun, dimanapun, engkau yang sedang merasa Tuhan meninggalkanmu, engkau yang sedang merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihimu, engkau yang sedang merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan mendiamkan, saya mau berkata,
itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari rahasia Tuhan. Tapi Tuhan tetap di situ. Tuhan menunggu dengan penuh rindu. Ada sebuah kasih yang tidak berujung. Ada sebuah kasih yang tidak pernah menyerah. Ada sebuah cinta yang tidak pernah berkata tidak saat engkau kembali. Ada begitu banyak saudara yang menantikanmu. Ada begitu banyak orang yang mendoakanmu. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya menunggu untuk saudara berkata, tolongi aku. Tapi ada banyak orang yang menutupi kegagalannya, menutupi kelemahannya, menutupi dosa-dosanya. Dan dia mau tetap tinggal di situ dan tidak pernah berani mendekati Tuhan. Hari ini saya mau berkata, mari kembali. Mari kembali. Ada seorang anak yang kena narkoba. Dan kemudian dia bahkan sampai menjual dan semua kekayaan daripada orang tuanya. Dia mencuri emas, dia mencuri sertifikat. Dan dia benar-benar melakukan hal-hal yang mengerikan sekali. Dia membuat malu orang tuanya. Dan kemudian dia menghilang lebih dari 10 tahun. Hari itu dia begitu ingin ketemu ayahnya. Dia ingin ketemu ibunya, tapi dia tidak berani. Dia ingin ketemu saudaranya, tapi dia berkata, aku menghabiskan semua warisan. Aku menghabiskan semua emas. Bagaimana mungkin aku bisa kembali? Bagaimana mungkin aku bisa diterima? Saudara, dan kemudian dia memberanikan diri untuk menulis sebuah surat. Dia berkata, ayahku, ibuku, kalau seandainya kalian masih mau untuk aku kembali, maka tolong di salah satu pohon di dekat rumah kita, pasanglah pita merah. Dan dia berkata, aku akan naik kereta. Dan pada saat aku naik kereta, aku akan lihat, adakah pita merah. Kalau ada pita merah, aku akan berhenti di stasiun terdekat. Dan aku akan datang. Tapi kalau tidak ada pita merah, tidak apa. Aku akan meneruskan dan kembali pengembaraan. Dan selamanya, aku tidak akan menghubungi dan balik lagi ke rumah. Saudara, dan dia begitu takut. Hari itu dia sangat takut tidak melihat pita merah. Saudara, dia gemetar, dia menangis. Tapi pada waktu dia jalan, saudara, dan dia naik kereta itu, dia kaget, saudara. Karena begitu mendekati kota, tidak satu pita merah yang dia lihat, tetapi ratusan. Mulai dari masuk kota, pohon itu sudah diikat dengan pita merah. Pohon demi pohon, bahkan pohon di depan rumah mereka. Dalam satu pohon tidak cuma satu pita merah. Ada mungkin 10 pita merah yang semua melambai kena angin kencang. Seperti berkata, datang nak, datang, datang. Kami menunggumu. Dan itulah perasaan Bapa. Itulah perasaan Tuhan. Itu perasaan pemimpin yang mungkin kau tinggalkan. Itu perasaan orang tua yang mungkin hari ini ada begitu banyak anak-anak yang kecewa dan pergi. Itu mungkin perasaan dari gembalamu yang engkau berkata, aku tidak mau lagi soal rohani-rohanian. Saya mau berkata, ada satu rahasia Tuhan, yaitu Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah menginginkan engkau binasa. Dia tidak pernah menghakimi engkau. Dia tidak pernah menghukum karena membencimu. Dia tidak pernah membiarkan kau mengalami masalah karena dia tidak suka. Tapi semua dia lakukan karena cinta. Dia diam menunggumu karena cinta. Karena menghormati hak setiap orang. Dia menantimu dengan air mata dan mendoakan. Bahkan ketika dia harus memukulmu untuk mendidikmu. Itu dia lakukan karena cinta. Itulah rahasia Tuhan.